Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah diberikan rahmatnya, hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan virtual Zoom ini pada pagi hari ini dalam acara pembekalan praktek kerja lapangan tahun ajaran 2021 dan 2022. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Psikologi UIR, Pak Yanwar Arif, MPC Psikolog. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Fikri, SPSI, MPSI. Yang saya hormati Ibu Wakil Dekan 2, Bu Disparika Nampi Tupulu, MPC Psikolog. Yang saya hormati Bu Yulia Herwati, Wakil Dekan 3, dan Ibu Juliarni Siregar, MPC Psikolog, selaku Kaprodi Fakultas Psikologi UIR. Dan pemateri yang juga sudah hadir ada Bu Else dari eksternal, Pak Widi, dan Pak Wahyu. Dan tidak lupa pula Bapak ingin menyapa semua teman-teman, anak-anak semuanya mahasiswa semester 7 ya, ini mau ke 7, dan ada juga yang semester 9 dan mau ke 11 gitu ya. Semuanya semoga sehat-sehat ya, walaupun di masa pandemi ini kita tetap semangat, dan kita pun PKL kita adakan pada tahun ini sistemnya, jadi ada yang online dan juga ada yang offline. Sebelum materi, saya akan menyampaikan rundown acara kita sampai dengan selesai, sampai jam 12. Untuk acara pertama yaitu pendidikan yang sudah saya buka secara bersama. Yang kedua pengantar atau pengarahan dari Bapak Dekan, Bapak Yanwar Arif, MPC Psikolog. Yang kedua pembekalan PKL yang akan diisi nantinya oleh Wakil Dekan 1, Pak Fikri, Wakil Dekan 3, masalah etika PKL, dan Ibu Kaprodi, Ibu Juliarni Siregar. Ya. Nah, jadwal tersebut sampai sekitar jam 9 lebih lah ya, karena kita mulai jam 8.15, berarti jam 9:15. Setelah jam 9.15, acara pembekalan selesai dari fakultas ataupun dari prodi, kita masuk ke sesi orientasi praktek kerja lapangan dari praktisi eksternal. Nantinya akan diisi oleh yang pertama, Ibu Else Triana, MPC Psikolog, itu dari psikolog RSJ, Rumah Sakit Jiwa Tampan. Pemateri kedua, bidang pendidikan, itu dari Pekanbaru Lab School, Bapak Widiono Jafawinsa, SPD. Terus yang terakhir, yang ketiga, dari industri nih, Pak Wahyudin SPSI dari PT Sumber Alvaria, Alfamart. Nah, sesi tersebut sekitar kurang lebih 1 jam. Nanti sistemnya teman-teman akan dibagi beberapa classroom dengan sistem breakout room. Nah, classroom pertama itu klinis, nanti akan dibersamai oleh dengan Bu Lisfarika, itu bidang klinis. Jadi teman-teman nanti yang klinis akan tergabung di sana. Classroom kedua itu akan dibersamai dengan Ibu Yulia Herawati, karena bidangnya pendidikan ya, dengan Pak Widi. Terus yang classroom ketiga terakhir, bidang sosial dan industri, itu kita mixkan, kita campur, akan dibersamai oleh Bapak Dr. Fikri MSI. Nah, untuk aturan breakout room, Bapak akan sarankan kepada teman-teman usahakan jaringannya stabil, jangan sampai keluar masuk ya. Jika nanti sempat terlempar keluar, silahkan nanti melakukan konfirmasi melalui chat gitu ya, masukkan saya Pak, seperti itu ya, sehingga nanti akan Bapak masukkan ya. Jadi ketika terlempar keluar, itu untuk materi orientasi praktik lapangan di breakout room. Setelah selesai sampai jam 10,
kita akan masuk ke materi sesi terakhir, yaitu pelatihan keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk PKL. Untuk pada sesi pagi hari ini, itu kita akan hanya adakan di bidang industri dan sosial. Itu nanti akan dibersamai oleh Pak Dr. Fikri, SPC, dan Bapak sendiri. Ya, untuk bidang klinis dan pendidikan, teman-teman yang bidang klinis dan pendidikan, untuk pelatihan keterampilan dasar itu diadakan pada hari Selasa, ya, pukul 13.30. Untuk link Zoom-nya nanti akan Bapak share di grup PKL, grup WA PKL ya, dan diumumkan juga di Instagram. Jadi silakan dicek terus. Untuk acara pelatihan bidang klinis dan pendidikan itu gabung nanti akan diisi oleh Bu Juliarni Siregar dan Bu Julia Herawati. Nah, seperti itu. Jadi, untuk pelatihan pada hari ini hanya bidang industri dan sosial. Setelah itu acara selesai. Nah, itu sedikit gambaran yang MC atau saya jelaskan untuk sampai bisa diikuti sampai selesai pada pagi hari ini. Semoga acara pada pagi hari ini diberikan kelancaran. Baiklah, mungkin langsung saja sebelum kita masuk ke materi pertama itu Bapak Yanur Arif, marilah kita mulai acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya berikan layar virtual kepada Bapak Yanur Arif selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Kepada Bapak saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pak Fikri, Bu Yuli, Bu Juli, dan Pak Didi yang saya hormati. Kemudian ada Pak Widi ya, Pak Didi, Pak Widi, Bu Else, kemudian ada Mas Wahyu, ini alumni kita yang hadir pada hari ini yang saya hormati. Kemudian adik-adik mahasiswa, ya ini teman-teman mahasiswa yang akan praktek lapangan yang saya banggakan. Ini hari ini kita alhamdulillah diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga bisa hadir di majelis virtual ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini PKL yang kedua di masa pandemi. Ya, tahun kemarin memang full online, jadi tidak ada yang offline. Hari ini kita mencoba membuat penawaran, ada yang online dan ada yang offline, gitu ya. Karena teman-teman juga memang menginginkan ada yang offline ya. Yang kedua, memang kondisinya sudah sekian lama mungkin teman-teman mengurung diri di rumah ya. Jadi udah bosan juga pengen keluar ya. Nah, hanya saja bukan pada bosan dan tidaknya, bukan pada bukan pada kalian tuh ingin bebas keluar dari rumah. Ya, jadi PKL itu bukan hanya itu. Jadi PKL itu adalah ada capaian pembelajaran yang ingin didapatkan. Jadi tujuannya itu bukan ya nanti rahmat udah enak nih keluar nih, gitu ya, enggak. Tapi ada hal yang ingin dicapai dari proses pembelajaran. Jadi yang pertama adalah teman-teman itu mampu mengaplikasikan
ilmu yang didapatkan di perkuliahan dengan kondisi di lapangan. Ya, ada yang di industri, di klinis gitu. Kemudian ada yang di pendidikan, ada yang sosial. Nah, itu bagaimana ilmu yang sudah kita dapatkan itu betul-betul bisa dipraktekkan. Namanya praktek ya. Jadi namanya praktek itu mengamalkan, mengaplikasikan ilmu yang kita dapatkan. Nah, itu betul-betul. Maka teori-teori yang didapatkan, kemudian pengetahuan yang didapatkan, itu betul-betul harus dipraktekkan. Yang kedua adalah bagaimana teman-teman itu punya kemampuan soft skill ya, atau hal-hal yang sifatnya pengembangan kepribadian. Nah, maka etika, kemudian sosialisasi atau interaksi dengan lingkungan tempat praktek itu menjadi salah satu capaian juga pembelajarannya. Bagaimana kalian bisa kerjasama, bagaimana kalian bisa beradaptasi, bagaimana komunikasi kalian, bagaimana manajemen konflik kalian. Ya, manajemen konflik kalian kan tidak hanya konflik dengan dosen pembimbing lapangan, dosen pembimbing fakultas, tapi juga manajemen konflik antara kalian dengan teman-teman kalian. Pak, kok yang satu nggak aktif buat laporannya gitu. Hanya saya aja yang buat laporan. Nah, mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikan masalah yang kayak gitu. Gitu ya. Nanti Jenny, ini malah saling menyalahkan. Saya nih Pak yang buat laporannya, ini gimana nih? Nanti Bu Jul ngasih pandangan yang pas gitu ya, pemahaman atau pembekalan yang bagus kaitannya dengan 20, 30. bagaimana membentuk tim, ya, karena nanti di dalam kenyataan pekerjaan kita nggak bisa sendiri, pasti bersama-sama. Maka kekompakan tim itu menjadi satu penilaian juga. Ada laporan yang dibuat bersama kelompoknya, itu kalau kelompok ya. Tapi kayaknya ini tidak hanya kaitannya dengan hardnya, keterampilannya, tapi keterampilan psikologisnya juga perlu ya Pak Fikri. Bagaimana membentuk tim, kerjasama, manajemen konflik, komunikasi, nah, itu mau nanti ditambahkan. Itu biar lengkap gitu ya pembekalannya. Kemudian yang berikutnya saya ucapkan terima kasih untuk pembimbing eksternal ini dari pendidikan, kemudian ini ada Pak Widi kan, kemudian ada Wahyu, ada Mbak Elsa yang sudah memberikan pembekalan untuk hari ini. Terima kasih ini kerjasamanya dan sinergisitasnya dengan kita ini sudah sekian lama dengan Fakultas Psikologi UIR. Semoga terus berlanjut dan semoga ada mungkin program-program lain yang kita bisa jalin kerjasama bersama lagi, karena tantangan ke depan jauh lebih berat lagi. Kemudian untuk teman-teman yang PKL, selamat melakukan praktek kerja lapangan, dan silakan betul-betul kalian kreatif, inovatif dalam menangani masalah-masalah yang ada. Jadi inilah kontribusi keilmuan kalian terhadap masyarakat ya. Maka betul-betul harus digunakan, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Itu saja. Terima kasih Bu Yuli, Bu Juli, Pak Fikri, Pak Didik ya, yang sudah memberikan pembekalan hari ini dan
pada pembimbing lain yang memberikan pembekalan hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kepada Bapak Dekan Januar Arif, psikolog yang telah memberikan pengarahan mengenai pembekalan praktek kerja lapangan yang akan dihadapi ya, insya Allah tanggal 1 nanti teman-teman semua akan terjun Pak Yan. Jadi tanggal 1 itu baik offline maupun online itu sudah terjun ke lapangan. Ada beberapa instansi malahan dia minta kalau bisa hari ini mulai gitu ya. Tapi janganlah dulu karena kita masih ada pembekalan hari ini. Jadi nanti dimundur sesuai dengan tanggalnya hari Kamis ya, tanggal 1 ya. Langsung saja mungkin untuk pemateri selanjutnya mengenai kebijakan praktek kerja lapangan yang akan disampaikan langsung oleh Wakil Dekan 1 bidang akademik kepada Pak Fikri. Kami persilahkan. Bapak pamit dulu ya, Pak Fik. Ya, terima kasih Pak. Oke, Pak Dekan. Mau lanjutin bimbing. Makasih. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. PKM Ibu Rehanat ini ada rapat. Oh ya, ya Pak. Terima kasih. Ya, makasih Pak Yan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan pembekalan PKL untuk ini angkatan ini ya, kondisi seperti sekarang ini. Kemudian syukur alhamdulillah kita dalam kondisi sehat walafiat dan kemudian tanpa kurang apapun gitu ya. Salawat beriring salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Wakil Dekan 3 yaitu Ibu Yulia Herawati, kemudian Ibu Wakil Dekan 2 Bu Lisparika Nafitupulu, dan kemudian juga ada Kaprodi kita Ibu Juliarni Saega dan Sekretaris Prodi Bapak Didi Widiantoro. Kemudian yang saya hormati juga adalah dari eksternal kita, dari pembimbing eksternal yaitu Ibu Elsa dari Rumah Sakit Jiwa, kemudian Pak Widi tadi dari Pekanbaru Lab School, dan kemudian Pak Wahyu. Pak Wahyu, saya panggil Pak atau Mas nih ya, gitu ya. Pak Wahyu ini alumni kita nih, ya gitu ya, alumni dari Fakultas Psikologi UIR. Alhamdulillah beliau sudah HRD di Sumber Avaria, PT Sumber Avaria. Nah, baik anak-anak sekalian, teman-teman mahasiswa Fakultas Psikologi yang berbahagia, yang saya banggakan, alhamdulillah nih terima kasih kepada Pak Didi, Bu Jul sudah mempersiapkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan ini Bapak ingin menjelaskan tentang kebijakan dari PKL ini gitu, karena waktu kita sampai jam 9. Pertama, PKL ini adalah mata kuliah wajib ya, mata kuliah wajib dari kurikulum kita. Jadi teman-teman yang akan mengambil skripsi nggak bisa ngambil skripsi kalau seandainya belum lulus PKL. Itu yang pertama, karena ini adalah mata kuliah wajib dari kurikulum kita. Dan kemudian waktu PKL itu berlangsung selama 2 bulan. Artinya kalau kita nanti terjunkan teman-teman semua itu dari 1 Juli, nah berarti nanti Juli, Agustus gitu ya, September udah mulai kuliah. Jadi sampai akhir Agustus. Per 1 September sudah dijemput kembali gitu. Itu yang kedua yang ingin Bapak sampaikan, masa waktu dari PKL itu. Dan kemudian setelah itu teman-teman semua nanti model PKL kita ini akan berbeda dengan model-model sebelumnya. Sebelum pandemi kita semuanya offline gitu ya. Terus tahun kemarin full online.
seperti yang Pak Dekan jelaskan tadi, bahwa untuk PKL tahun ini kita jadi terbagi dua, ada yang online, ada yang offline. Itu kebijakan dari fakultas. Kenapa? Karena banyak teman-teman itu kemarin milih juga, yaudah Pak, kita mau offline aja. Kenapa? Karena mungkin udah tadi ya, udah bosan di rumah, kemudian pengen nuansa yang lebih ilmunya dapet gitu ya, beda sama online gitu ya. Nah, ada mungkin sebagian yang memilih untuk online. Oke, itu dua pilihan. Jadi akan terkelompok dia menjadi dua bagian nanti. Tapi kemudian yang keempat yang terpenting itu adalah teman-teman akan membuat laporan PKL itu, praktek kerja lapangan. Nah, nanti teknik membuat laporannya akan dijelaskan teknis oleh Pak Didi sama Bu Juliarni. Intinya formatnya sudah ada di panduan PKL. Nah, jadi ada dua bentuk pelaporan. Pertama, laporan individu. Oke, laporan individu ini setiap teman-teman akan mengasesmen satu orang karyawan atau individu yang ada di dalam organisasi atau mungkin lembaga tertentu, kemudian menilai dan memahami apa masalahnya, dan kemudian bagaimana treatmentnya, gitu ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya laporan komunitas. Nah, laporan komunitas ini nanti akan menjelaskan tentang bagaimana permasalahan di tempat organisasi lembaga yang teman-teman ikut pelatihan itu. Oke, jadi satu orang buat satu laporan walaupun dia berada dalam kelompok yang sama gitu ya, tempat PKL yang sama gitu. Nah, oleh karena itu untuk lebih pahamnya bahwa tujuan dari PKL ini adalah seperti yang Pak Dekan tadi ceritakan, adalah pertama untuk melatih soft skill mahasiswa dengan dunia kampus ya, dunia kampus. Artinya kalau dunia kampus, alhamdulillah nih ada RSJ. Kayak mana sih kerja di RSJ itu menangani orang-orang yang mengalami gangguan mental contohnya ya, narkoba, depresi dan sebagainya lah gitu. Nah, sehingga kita mempunyai soft skill untuk itu gitu. Keahlian ya untuk itu, bagaimana bekerja dalam dunia luar. Itu yang tujuan pertama kebijakan untuk kenapa PKL itu dilakukan. Kedua, dalam PKL ini dilakukan adalah sarana untuk mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang dibilang tadi ya, Pak Dekan udah nyinggung juga tadi, sehingga selama 6 semester teman-teman itu ngambil kuliah di psikologi. Dosen udah masuk ngasihin teori gitu kan. Oke, nilainya udah pada bagus gitu ya. Dan kemudian rata-rata, saya tanya kemarin sama Bu Juliarni, berapa rata-rata yang sudah menamatkan teorinya? 115 rata-rata. Nah, artinya apa? Secara teoritis sudah mumpuni nih untuk dapat mengaplikasikan ilmunya di lapangan gitu ya. Nanti akan terbagi, ada yang industri, ke perusahaan, klinis, ke rumah sakit jiwa, rumah sakit umum biasanya, kemudian ada pendidikan, ya ada pendidikan mungkin di sekolah gitu ya, ada seperti yang Pak Widi nih Pekanbaru Life School gitu ya, kemudian Asopa dan sebagainya yang kita udah kerjasama. Nah, sehingga kita PKL itu sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu tersebut. Dan yang ketiga, tujuan dari PKL itu adalah memberi gambaran tentang dunia kerja bagi mahasiswa. Nah, inilah kesempatan teman-teman untuk siap ke dunia kerja nanti setelah dengan PKL ini gitu. Gimana sih dunia kerja? Selama ini Bapak sama Pak Didi ngajarkan di industri, ada konflik, ada stres, ada kemudian macam-macam lah perilaku orang, ada counterproductive behaviors gitu ya. Nah, sehingga di dunia kerja itu seperti apa realnya gitu ya. Nanti dengan PKL ini kalian akan terjun langsung di lapangan bagaimana kondisi di lapangan di dalam dunia kerja itu sebenarnya gitu ya. Kemudian tujuan dari PKL itu yang keempat itu dia menjamin aktivitas pendidikan khususnya PKL agar sesuai dengan kebijakan standar peraturan akademik gitu ya. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, karena mata kuliah PKL ini adalah mata kuliah wajib. Nggak bisa teman-teman semua itu melakukan skripsi kalau tidak lulus PKL. Karena dulu ada yang nggak lulus PKL, ya ulang tahun depan gitu ya. Nah, asal teman-teman ngikutin aturan, ngikutin prosedur yang sudah ditentukan oleh fakultas, ya insya Allah lulus. Tapi memang kalau tidak melakukan sebuah proses yang sudah ditentukan, regulasi yang sudah ada, ya bisa jadi tidak lulus. Ya, itu tujuan.
Nah, sistem PKL kita tadi sudah Bapak jelaskan seperti itu. Dan terakhir, apa sih capaian dari PKL itu gitu ya? Capaian pembelajaran yang harus dimiliki dengan mengikuti PKL ini gitu ya. Maka dalam kebijakan kita di buku pedoman PKL itu, capaian pertama itu adalah teman-teman harus mempunyai kemampuan asesmen setelah PKL ini. Kenapa? Karena di laporan individu, teman-teman itu akan memberikan sebuah penilaian berupa asesmen gitu ya, asesmen dalam bentuk observasi, wawancara, atau mungkin ada tes-tes yang non klinis gitu ya. Nah, terhadap permasalahan yang dihadapi oleh individu tadi. Nah, sehingga di saat kita menemukan sebuah masalah nih ini orang kok malas-malas aja nih gitu ya. Nah, kenapa begini? Nah, maka dianalisis secara teoritis, kemudian dilakukan sebuah proses penilaian. Nah, ada kemampuan asesmen. Kedua, selain kemampuan asesmen adalah teman-teman harus mempunyai bagaimana memecahkan masalah gitu. Nah, terutama mungkin pengalaman Bapak di industri gitu ya, yang PKL sebelumnya ya banyak konflik gitu. Baik itu konflik dengan temannya seperti yang Pak Yanuar bilang tadi itu, atau konflik dia dengan tempat kerjanya itu gitu. Ya, nah, yang selama ini ya banyak Bapak alami itu harus terpaksa ditariklah dia di dalam tempat PKL itu. Kenapa? Karena dia tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan oleh perusahaan itu sehingga bertolak belakang dengan dirinya gitu ya, sehingga dia nangis, minta dijemput gitu. Atau dia berkonflik dengan kondisi yang orang-orang di dalam perusahaan itu sendiri gitu ya. Nah, tadi aturan. Nah, sehingga kita berupaya bagaimana kemampuan teman-teman itu untuk bagaimana memecahkan masalah tadi. Kemudian yang ketiga, capaian dari PKL itu adalah kemampuan intervensi psikologi. Nah, gitu ya, ada kemampuan intervensi. Di saat PKL 2 bulan itu ada masalah, terus bagaimana solusinya gitu ya? Bagaimana penyelesaian terhadap permasalahan tersebut gitu ya. Bisa dalam bentuk ide, dalam bentuk pelatihan, bisa dalam bentuk macam psikoedukasi gitu ya, memberikan ilmu, pengetahuan atau mungkin treatment yang lainnya ya untuk terhadap permasalahan itu. Nah, yang terakhir tadi ada yang namanya kemampuan untuk berkomunikasi gitu ya, karena kalian akan diterjunkan ke lapangan gitu ya, apakah itu online atau itu offline, itu akan dilihat kemampuan komunikasinya dengan teman-temannya satu kelompok atau dengan teman-teman dengan karyawan di tempat dia bekerja atau dengan perusahaan atau lembaga itu sendiri gitu. Maka perlu ada komunikasi yang baik antara kita yang jadi PKL itu dan kemudian dengan orang yang tempat kita melakukan PKL tadi. Nah, oleh karena itu kemampuan terakhir dari PKL ini adalah kemampuan untuk etika yang memang etika psikologi gitu ya, dalam konteks bagaimana menjaga kerahasiaan perusahaan, menjaga perilaku dan sebagainya. Nanti Bu Yuli akan menjelaskan lah ya lebih jelas tentang etika itu. Nah, itu kebijakan yang dibuat oleh fakultas sehingga memang diharapkan nanti teman-teman dapat melakukan PKL itu dengan baik. Nah, untuk proses penilaiannya, teman-teman akan di-SK-kan, akan dibuat SK-Dekan, bahwa teman-teman akan mendapatkan pertama pembimbing fakultas, gitu ya. Contoh, kalau yang minatnya industri, pembimbingnya mungkin pastilah di dalam pembimbing fakultasnya yang akan menilai laporan, yang mungkin meng-cross-check kepada pembimbing di lapangan, gitu ya. Gimana nih anak nih, gitu ya. Gimana kehadirannya, gimana kemampuannya, dan sebagainya. Nanti Bu Juliarni akan menjelaskan indikator-indikator tentang penilaian. Nah, maka teman-teman akan diberikan oleh 2 pembimbing. Pertama pembimbing fakultas, sesuai dengan bidangnya. Makanya seperti Bapak bilang tadi, yang industri mungkin Bapak, kemudian Pak Didi, Bu Sarifah Faradina, kemudian satu lagi Bu Wina, gitu ya. Nah, itu akan dibagi. Nah, itu yang psikologi industri. Dan kemudian nanti pembimbing fakultas yang melakukan pada PKL itu di dalam bentuk yang offline akan diantarkan ke tempat yang dituju, kemudian nanti akan diambil. Nah, selama PKL itu kalian akan dibimbing oleh pembimbing lapangan. Ini paling
paling kuncinya tuh di situ untuk melihat, memahami perilaku, pemahaman, pengetahuan yang capaian yang kita tunjuk tadi itu. Seperti Pak Wahyu, alhamdulillah nih ya, dari Pak Wahyu ini udah 6 tahun selalu menjadi pembimbing kita nih, gitu ya. Jadi nanti akan dikasih nilai dari pembimbing fakultas, nilai dari pembimbing lapangan. Kedua nilai itu akan digabung menjadi satu, gitu ya. Nah, otomatis penggabungan itu nilai totalnya, nah itulah nilai yang akan kalian dapatin gitu ya. Oleh karena itu kami dari fakultas mohon kerjasamanya teman-teman semuanya gitu agar mengikuti aturan yang sudah kita tentukan tadi kebijakannya gitu ya, sehingga tidak ada yang mungkin bermasalah di lapangan atau mungkin tidak ada yang tidak lulus gitu ya, dan semoga proses PKL itu berjalan dengan lancar gitu ya. Mungkin dari segi kebijakan fakultas itu yang ingin Bapak sampaikan. Jadi terima kasih sekali saya ucapkan kepada Bu Juliarni selaku Kaprodi, Pak Didi Widiantoro selaku Sekretaris Prodi gitu ya, yang sudah menyiapkan acara ini, dan kemudian kepada kepada Bu Elsa. Alhamdulillah Bu Elsa dari tahun ke tahun selalu mendukung Fakultas Psikologi kita dan menjadi tempat PKL kita, anak-anak klinis gitu ya. Kemudian Pak Widi nih, alhamdulillah Pak Widi, terima kasih Pak Widi di Pekanbaru ya, Direktur Pekanbaru Life School pada bidang psikologi pendidikan. Dan kemudian nih Mas Wahyu gitu ya, alumni kita yang berbakti ya, pada alma maternya, yang selalu siap sedia untuk jadi pembimbing PKL. Saya dapat informasi ini kayaknya tempat PKL yang paling banyak ya selama ini gitu. Biasa Pak Wahyu itu bisa 2, 3, malah sekarang ada 4 gitu. Bagus. Makasih Pak Wahyu. Demikian dari Bapak pada kesempatan pagi hari ini. Untuk lebih teknisnya tentang penilaian dan laporan itu nanti Bu Juliani, Pak Didi akan menjelaskan lebih detail. Terima kasih Pak Didi. Selamat mengikuti PKL. Nanti kalau ada permasalahan di lapangan tinggal kita komunikasikan aja di grup dan sebagainya. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Fikri yang selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik yang telah menjelaskan secara komprehensif mengenai kebijakan PKL ya, dari syarat sampai dengan capaiannya dari PKL tersebut ya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Fikri. Mungkin langsung saja kita masuk ke sesi selanjutnya mengenai etika mahasiswa dalam melaksanakan praktek kerja lapangan, yang akan langsung disampaikan materinya atau dijelaskan oleh Ibu Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Ibu Yuda Herawati, SPSI MA. Pada Ibu kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Didi. Kedengeran ya suara Ibu? Kedengeran Ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan ya, kemudahan kita dalam melaksanakan aktivitas kita pada pagi hari ini ya. Salawat beriring salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang penuh dengan kegelapan menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang saya hormati Pak WD1, Pak Fikri, Bu WD2, Bu Isfarika, Ibu Kaprodi, Bu Juliarni, Pak Sekretaris Prodi, Pak Didi, kemudian pembimbing eksternal, ya ada Bu Elsa, Pak Widi, dan Pak Wahyu, dan Ananda semua yang saya banggakan, ya, karena akan melaksanakan PKL ya, terhitung beberapa hari lagi nih, karena terhitungnya tanggal 1 Juli. Oke, pada kesempatan kali ini, ya, Ibu diminta untuk memberikan beberapa gambaran lah, untuk bekal kalian ya ketika nanti kalian sudah diterjunkan PKL ya. Nah di sini sudah Ibu buatkan beberapa poin karena saya takut lupa nanti nih. Sebenarnya yang saya sampaikan ini ada yang sifatnya sebenarnya hal yang sederhana tapi membawa pengaruh besar buat kalian semua nantinya. Kenapa saya bilang hal sederhana tetapi membawa pengaruh besar?
Karena ya dari beberapa pengalaman saya membimbing mahasiswa PKL juga gitu ya, dari hal yang sederhana ini yang akan membawa kalian kepada satu titik, tidak menutup kemungkinan bahwa setelah kalian PKL, kalian diberikan Allah gitu ya, kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, banyak kakak-kakak kelas kalian gitu yang mereka PKL 2 bulan ya, setelah dijemput sama pembimbing fakultas, kemudian tempat PKL bilang, "Bu, kami luar biasa senang nih, mahasiswanya luar biasa, anak Fakultas Psikologi UIR," gitu. Punya etos kerja yang bagus gitu, jujur dan sebagainya. Nanti setelah selesai balik ke sini lagi ya gitu. Itu luar biasa loh, rasa haru kami itu ngerasa bahwa apa yang sudah kalian lakukan itu memang kalian berikan yang terbaik buat tempat PKL kalian. Beberapa kali saya misalnya ngantar di Asofa gitu ya, pada akhirnya ketika saya jemput, ini mahasiswanya nggak balik lagi nih, karena udah ditahan sama pihak sekolah untuk bantu sekolah di sana, jadi guru pendamping gitu. Nah, silakan dibuka slide berikutnya Pak Didi. Nah, ini terkait dengan beberapa terkait dengan etika pelaksanaan. Jadi nanti Ibu akan menyampaikan dari etika berpakaian, kemudian ada etika berkomunikasi. Tadi kan Pak Fikri bilang, ya komunikasi itu jadi sesuatu yang penting, ya. Nah, ini gambaran secara umum dulu, ya. Yang pertama adalah etika pelaksanaan PKL di perusahaan atau instansi. Nah, kalian kan nantinya akan diberi apa ya? Sudah ditentukan ya sama prodi di mana kalian akan PKL. Karena kan untuk tahun ini yang Ibu tahu adalah mahasiswa boleh memilih sendiri tempat PKL-nya ya sesuai bidang peminatan, dan juga prodi boleh mencarikan tempat. Nah, itu jadi sesuatu kemudahan yang luar biasa buat kalian sebenarnya. Nah, yang pertama yang harus kalian ingat adalah ketika kalian nanti diterjunkan, ya terhitung tanggal 1 Juli, kalian harus menjaga nama baik alma mater kita. Ya, menjaga nama baik alma mater ini adalah jaga sikap dan jaga perilaku kalian, Nak. Kita mahasiswa psikologi yang secara teori kita belajar tentang perilaku. Jangan sampai nanti ilmu psikologi ini tidak kita bawa dalam diri kita sendiri. Ya, cerminkan itu di kalian. Ibu mengingatkan bahwa semakin beretika kita, semakin santun kita, akan semakin sayang dan respect orang sama kita. Percayalah itu. Ya, tingkat kognitif yang tinggi itu jadi sesuatu yang penting. Tapi apa gunanya pinter tapi kita nggak beretika? Ya, jadi tolong jaga nama baik alma mater, jaga sikap, jaga perilaku. Ketika nanti kalian diterjunkan, ya diantar sama dosen pembimbing fakultas gitu ya. Paling tidak ketika ketemu dengan orang-orang di sana ya senyum gitu ya, negur, ucapkan salam. Itu kan hal yang paling simpel sebenarnya. Ya kita datang ke tempat baru gitu ya, nggak mungkin kita dengan wajah yang kusut gitu ya, jutek, cemberut gitu. Ya gimana orang mau menerima kita gitu. Tunjukkan bahwa kalian memang akan belajar selama 2 bulan penuh di tempat PKL kalian dengan sikap dan perilaku kalian yang santun. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kalian harus mematuhi aturan perusahaan atau instansi tempat PKL kalian. Nah, nanti ketika diantar biasanya mahasiswa pakai jas alma mater. Ya, jangan lupa pakai jas alma mater. Nanti pembimbing fakultas yang mengantarkan ketemu dengan pihak di sana, kemudian nanti berita acara dan sebagainya gitu ya. Nah, nanti di sana boleh nanti ditindaklanjuti bahwa untuk nanti kami PKL di sini untuk pakaiannya seperti apa, Pak, Bu? Ditanyakan. Karena beberapa tempat itu pasti punya kriteria tersendiri. Ya, kalau di perusahaan mungkin, kalau di fakultas kan kalian nggak boleh pakai celana misalnya. Di perusahaan boleh Bu kami pakai celana misalnya, ya nggak apa-apa, tapi celananya ya harus celana bahan. Nggak mungkin pakai celana jeans misalnya. Ditanyakan, untuk dari segi berpakaian seperti apa Bapak Ibu, tapi jas alma mater jangan pernah ditinggal di rumah atau di kos. Terutama ketika kalian diterjunkan di hari pertama pembekalan PKL, pakai jas alma mater. Ya, nah kemudian yang ketiga adalah kalian harus bersikap jujur, ya, disiplin, santun, profesional, berinisiatif, serta menjaga etos kerja perusahaan atau instansi tempat kalian PKL. Selama 2 bulan ini kalian akan belajar sesuatu yang baru, nah. Belajar teori sama aplikasi di lapangan itu sesuatu yang berbeda.
Makanya dari sekarang juga bekali diri kalian dengan beberapa ilmu lagi. Ya mungkin ada beberapa mata kuliah lagi yang harus kalian perdalam lagi nih. Karena apa? Itu jadi bekal kalian ketika kalian diterjunkan di PKL. Ya. Kemudian apa? Ketika nanti kalian di sana, jadilah orang yang punya inisiatif. Ya. Jangan berpikir bahwa apa? Orang akan sukarela mengajari kita. Kitanya yang harus punya inisiatif dengan orang. Ya namanya kita orang baru. Ketika misalnya diberikan satu pekerjaan, misalnya kita tidak paham, tidak mengerti, ditanyakan dengan orang sana, Bapak, Ibu, mohon maaf nih, saya belum paham dengan apa yang saya kerjakan. Boleh nggak minta petunjuk dulu, Pak? Misalnya, nggak apa-apa, jangan ngerasa sok pinter, jangan ngerasa sok tahu. Ya namanya belajar itu kalian harus punya inisiatif. Ya, ketika diberikan pekerjaan, lakukan atau kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ya, ketika sudah selesai mengerjakan pekerjaan itu, ya kalian inisiatif, kira-kira apa lagi Pak, Bu yang harus saya bantu lagi? Apalagi yang harus saya kerjakan? Ya, jadilah orang yang punya inisiatif. Nah, ya, kemudian menjaga etos kerja. Ya. Nah, tadi kan Pak Fikri bilang, kalian akan membuat laporan individu sama laporan komunitas. Berarti kan kalian mengangkat permasalahan mungkin ya yang terjadi di tempat PKL kalian. Nah, yang paling penting adalah tolong jaga data kerahasiaan informasi di perusahaan atau instansi tempat kalian PKL. Ya berarti ya nanti ketika misalnya yang namanya masalah itu kan pasti akan ada ya, entah gesekan sesama teman, entah misalnya dari staf yang di sana dan sebagainya, tapi tolong jangan mengumbar itu ke orang lain. Kalian misalnya mencari orang yang tepat lah untuk kalian bercerita, Bu, saya punya masalah nih Bu, kira-kira solusinya gimana? Cerita sama dosen pembimbing lapangan, cerita sama dosen pembimbing fakultas. Jangan mengumbar ke media sosial. Ini kan anak zaman milenial sekarang kan itu ya, media sosial itu jadi sesuatu yang penting. Kalau nggak bikin status tuh kayaknya nggak keren, Bu. Nah, sekarang kalian harus jaga diri, harus ngerem diri. Jangan misalnya mengunggah apapun ketika kalian merasa misalnya punya masalah, merasa ada gesekan dengan orang lain dan sebagainya, jangan mengunggah itu dan menuliskan sesuatu itu di media sosial. Karena kedepannya nanti gitu ya, yang saya tahu beberapa perusahaan atau instansi menerima pegawai itu salah satunya lihat dari media sosialnya. Dilihat nih, kira-kira Tengku Syarifah ini orangnya gampang ngeluh atau enggak misalnya. Jangan-jangan nanti kalau punya masalah dengan perusahaan, dengan enaknya bisa dia umbar segala hal yang terkait dengan perusahaan. Tolong dijaga itu. Ya namanya kita hidup tuh pasti ada masalah tuh pasti gitu ya. Tapi gimana cara kita untuk mengendalikan diri kita dan mencari orang yang tepat tempat kita bisa berkonsultasi terkait dengan permasalahan apa yang kita hadapi. Jadi nanti tolong ya, masalahnya bisa dikonsultasikan dengan pembimbing lapangan dan pembimbing fakultas. Nah, kemudian yang terkait dengan disiplin. Kalau di perusahaan atau instansi, apakah itu offline atau online, kalian pasti punya jam kerja. Nah, tidak diperkenankan, yang pertama adalah kalian terlambat. Nah, kalau di sekolah tuh biasanya misalnya masuknya jam 7.30 ya, sebelum jam 7.30 sudah hadir di sekolah. Kalau misalnya di perusahaan, misalnya 7:30 udah harus datang ya, sebelum 7:30 sudah harus sampai di perusahaan. Jangan sampai nanti kita mahasiswa PKL gitu ya, 7:30 masuk jam kerja, jam 8 baru kita datang. Ya orang nggak akan respect sama kita. Ya, jadi tidak diperkenankan kalian terlambat. Kemudian mendahului pulang sebelum jam kerja. Misalnya kan di awal tuh nanti dikasih tahu nih, kalau di sini jam kerjanya dari jam 7:30 sampai jam 4 misalnya. Jam istirahatnya jam 12. Ya, kalau jam istirahat pergunakan waktu untuk istirahat, makan, sholat, kemudian nanti balik aktivitas lagi. Ya, kemudian nanti jam 4 baru pulang. Jangan nanti sebelum jam 4 kalian udah pulang duluan. Ya orang nanti berkaca ini gimana nih niat mau PKL atau enggak. Yang nanti buruk itu namanya ya nama fakultas gitu. Karena satu orang yang melakukan, orang menyamaratakan semuanya. Allah, mahasiswa psikologi itu orangnya nggak beretika, nggak disiplin misalnya gitu. Jadi tolong tidak terlambat, tidak pulang sebelum jam kerja, atau kalian tidak meninggalkan lokasi atau tempat PKL selama kegiatan PKL berlangsung. Kalau dulu tuh masalahnya gini, kalau dulu kan offline gitu ya,
ketika PKL mahasiswa itu ngambil mata kuliah. Nah, masalahnya biasanya mahasiswa bilang gini, Bu, saya kan PKL, terus ngambil mata kuliah, nanti gimana nih Bu? Bentrok dong antara kuliah sama PKL. Biasanya prodi punya solusi nih, harus diutamakan dulu yang PKL, nanti dikasih surat pengantar buat dosen mata kuliahnya, bahwa fokuskan dulu PKL-nya. Tapi ada beberapa mahasiswa yang menyalahgunakan kesempatan itu. Nanti di tempat PKL dia izin sama pembimbing lapangannya, Bapak Ibu saya izin ya pulang duluan karena saya ada kuliah katanya. Ternyata setelah dicek mahasiswanya nggak ikut kuliah. Jadi jangan sampai kejadian kalian menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh fakultas. Sekiranya menemukan kesulitan ya atau hambatan, komunikasikan dengan pembimbing atau komunikasikan dengan prodi WD1, pasti dicarikan jalan keluarnya. Ya, kalau sekiranya sakit misalnya ya izin. Bapak Ibu mohon maaf saya tidak bisa datang hari ini dikarenakan kondisi saya sedang tidak fit misalnya. Apalagi kondisi pandemi sekarang gitu ya. Ya kalian izin sama dosen pembimbing lapangan kalian. Berarti terhitung 1 hari tidak hadir, wajib mengganti di hari berikutnya. Karena kan maksimal waktunya 2 bulan. Atau misalnya ada acara atau kegiatan yang benar-benar tidak bisa ditinggalkan, tolong diinformasikan sama pembimbing lapangan. Jangan kalian tidak datang dan tidak ada kabar. Iya, karena kita di tempat orang nih, Nak. Tiap rumah itu punya aturannya masing-masing. Ya, nah ini terkait dengan masalah disiplin. Berikutnya Pak Didi. Nah, kemudian tadi Pak Fikri sama Pak Yan bilang bahwa ketika PKL kita banyak berinteraksi dengan orang lain, ya, dengan teman-teman, sesama grupnya kalian, atau dengan beberapa staf yang ada di sana. Nah, Ibu menyarankan atau menegaskan ke kalian, tolong munculkan rasa saling menghormati dan menghargai, serta bekerja sama dengan semua staf yang ada di tempat PKL kalian. Ya, karena kalian dunia kerja sama dunia akademik, dunia kampus itu pasti beda. Nah, apalagi kalian bertemu dengan beberapa orang yang mungkin interaksi kategori usianya tuh nggak sama dengan kalian. Nah, itu harus kalian perhatikan juga nanti. Bagaimana bersikap dengan orang yang lebih tua gitu ya. Bagaimana misalnya bertanya, kalau misalnya dikasih pekerjaan terus kita nggak paham. Jangan nanti tiba-tiba bertanya ketika orang sedang sibuk bekerja misalnya. Terus Ibu minta ketika jam kerja jangan bergerombol misalnya. Jangan saling ngobrol, asik cekakak-cekikik satu sama lain gitu ya. Karena terkadang ada beberapa laporan tuh yang kayak gitu sampai di kami gitu. Ini mahasiswa nih PKL ketika jam kerja malah cekakak-cekikik gitu. Main handphone misalnya. Ya, jadi selama kalian PKL di sana tidak bermain handphone atau gadget. Ketika dikasih pekerjaan, tolong kerjakan pekerjaan itu. Ketika jam istirahat nanti boleh menggunakan handphone. Boleh lihat Instagram, media sosial lainnya. Ya. Nah, kemudian ini bagi mahasiswa yang laki-laki tidak merokok selama berada di tempat PKL. Yang kalian tahu saja misalnya di fakultas kita yang boleh merokok itu adalah di kantin. Nah, kalau bagi kalian yang saya tuh nggak bisa nahan Bu untuk misalnya nggak ngerokok, ya mungkin ditanyakan sama orang sana. Kira-kira kalau di sini ada space untuk merokok nggak Bapak atau Ibu? Nggak mungkin kalian merokok dengan enaknya. Ya, jadi tolong ditanyakan sesuatu, jangan main enaknya aja karena kita tidak berada di rumah kita. Kita lagi berada di rumah orang lain yang tiap rumah itu punya aturannya sendiri. Ya, nah ini terkait dengan beberapa etika pelaksanaannya. Kemudian silakan Pak Didik di slide berikutnya. Nah, ini terkait dengan etika berpakaian, ya. Yang pertama adalah ketika kalian PKL, tolong mahasiswa berpakaian rapi dan sopan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tempat PKL, ya. Pakaian harus sopan itu maksudnya ya, yang laki-laki menggunakan kemeja, ya, nggak boleh pakai kaos. Bu, kalau kuliah kan kemarin boleh Bu pakai kaos, tapi kaosnya misalnya ada kerahnya ya. Kalau PKL ya nggak boleh, harus pakai kemeja. Biasanya standar umum baju PKL itu baju kemeja putih sama celana hitam biasanya gitu. Tapi kalau misalnya tempat PKL kalian tidak mewajibkan harus pakai kemeja putih sama celana hitam, ya berarti boleh pakai baju yang lain, tapi harus pakai kemeja buat yang laki-laki.
celananya harus celana dari bahan kain, nggak boleh pakai celana jeans, ya. Nah, kemudian untuk yang mahasiswi, ya tolong pergunakan pakaian yang tidak ketat, nah, tidak transparan, menutupi panggul gitu ya, jangan menunjukkan tubuh kalian. Nah, kemudian menggunakan rok ya, tadi Ibu bilang boleh pilihan sekiranya di tempat misalnya perusahaan tidak mewajibkan harus pakai rok Bu, karena geraknya nanti terbatas misalnya, ya boleh pakai celana, Ibu bilang. Tapi tolong celananya celana bahan kain, tidak ketat misalnya. Tapi kalau misalnya di sekolah Bu menggunakan rok ya sama halnya kayak kalian kuliah kemarin, menggunakan rok gitu ya, jilbabnya nggak transparan ya, dan menutupi dada gitu ya, jangan diikat-ikat model-model zaman-zaman sekarang misalnya jilbabnya. Nah kemudian ya ketika PKL kalian tidak boleh memakai sandal ya, wajib memakai sepatu. Nah menggunakan sepatu ini ya tolong menggunakan sepatu yang memudahkan kalian beraktivitas selama PKL. Jangan pula sepatu yang udah sempit banget dipakai dipaksa karena keren banget nih Bu sepatu saya sayang misalnya. Atau misalnya pakai sepatu Keds misalnya. Kalau di kampus mungkin boleh ya, gayanya agak lebih trendy kayak mau pergi ke mall misalnya. Tapi kalau di tempat PKL ya harus ngikutin aturan di sana. Yang perempuan Bu, saya sukanya pakai sepatu high heels ya, jangan tinggi-tinggi banget nah gitu ya. Jangan kayak pergi-pergi ke pesta gitu ya. Nanti menyulitkan kalian dalam beraktivitas. Carilah sepatu yang membuat kalian nyaman nanti melakukan aktivitas selama PKL. Jadi tidak boleh menggunakan sandal. Nah, kemudian ya mahasiswa tidak dibenarkan menggunakan aksesoris ya. Kalung, anting, gelang bagi mahasiswa yang laki-laki misalnya, apalagi yang di sekolah, tolong sebelum PKL rambutnya dirapikan dulu. Ya, digunting dulu misalnya. Kayak Farhan kemarin Ibu bilang, Farhan kalau PKL di sekolah nih Farhan harus potong rambut karena Farhan selama pandemi rambutnya udah panjang banget gitu ya. Misalnya ya harus dirapikan dulu lah gitu. Ya, nah kemudian untuk yang mahasiswi tidak menggunakan aksesoris secara berlebihan dan makeup secara berlebihan. Kalau beberapa kesempatan Ibu nganterin mahasiswa dulu di Pekanbaru Lab School, Pak Widi sama Bu Nur tuh pasti mengingatkan nanti kalau selama di sini, ketika offline dulu ya, tolong nggak usah pakai aksesoris yang berlebihan, nggak usah pakai bros, karena terkadang anak ABK itu jadi salfok dengan apa yang kita pakai. Dan itu juga nanti pada akhirnya apa? Akan mengganggu aktivitas kita selama kita berinteraksi dengan mereka. Nah, ketika ngantar di Bintang Cendekia beda lagi. Kepala sekolahnya dulu bilangin apa? Bu, tolong ya diingatkan mahasiswanya nggak usah pakai makeup. Guru di sini nggak ada yang pakai makeup katanya. Cukup air wudhu aja katanya. Subhanallah kan kalau disuruh bilangnya air wudhu gitu. Tapi bukan berarti kalian datang dengan wajah yang pucat banget juga enggak ya. Ya boleh pakai lipstick, tapi ya dandannya jangan menor banget lah gitu. Ya, nah itu terkait dengan etika berpakaian. Nah, kemudian etika dalam berkomunikasi. Nah, ini jadi sesuatu yang penting juga. Silakan Pak Didi. Nah, yang pertama adalah ketika berkomunikasi dengan orang lain, ya, kalian menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain. Yang ketika kita berbicara dengan orang lain, orang tidak salah persepsi dengan apa yang kita ucapkan. Bukan pakai bahasa gaul ya, anak milenial sekarang kalau pakai bahasa gaul itu sesama kalian aja nanti mungkin interaksinya. Tapi dengan atasan, dengan orang yang lebih tua, tolong gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bukan bahasa daerah. Saya PKL-nya di salah satu tempat, Bu, ternyata orang kampung saya semua misalnya. Jadi biar kedekatannya lebih dalam tuh ya pakai bahasa kampung ya enggak juga gitu. Kita harus profesional tadi, Ibu bilang walaupun sekampung ya gunakan bahasa Indonesia. Kalian ketemu nanti dengan pimpinan atau bos yang lebih tinggi ya harus menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia kan bahasa kesatuannya kita. Ya. Nah, kemudian ketika berkomunikasi dengan orang, tolong tunjukkan sikap ramah dan mudah tersenyum. Ya. Tolong tunjukkan sikap ramah dan mudah tersenyum. Ketika orang berbicara dengan kita atau kita berbicara dengan orang lain, perhatikan apa yang orang lain ucapkan itu. Nah, kebanyakan dari kita itu adalah terkadang orang lain ngomong kita pabing. Nah, pabing nanti bisa diteliti nih.
Kita nggak fokus dengan apa yang orang ucapkan, sibuk dengan handphone kita. Kalau kalian merasa bahwa saya selama ini kayak gitu, Bu, tolong selama PKL kebiasaan itu dihentikan. Orang lain berbicara, fokus dengan apa yang orang ucapkan. Jangan sambil main handphone atau ngetik atau yang lainnya. Ya, nah kemudian ketika kita berbicara dengan orang lain, mendengarkan. Kalian harus jadi seorang pendengar yang baik. Dan jangan memotong pembicaraan orang lain. Ketika nanti misalnya staf di sana, misalnya Desi, ini ada beberapa pekerjaan nih sih yang harus Desi kerjakan, selesaikan dulu, dengarkan dulu instruksinya. Jangan Desi main nyaut, iya Pak, maksudnya ketika Bapak itu ngomong, misalnya selesaikan dulu. Ketika dia udah selesai ngomong, baru Desi ngomong. Itu hal simple, nak, tapi berpengaruh. Yakinlah, siapa tahu rezeki kalian dimulai dari sini nanti. Ya, nah kemudian jika komunikasi dilakukan melalui pesan singkat misalnya. Nah, ini Ibu ingatkan juga cara kalian berkomunikasi dengan dosen pembimbing lapangan atau dosen pembimbing fakultas. Banyak terkadang mahasiswa tidak bisa menyampaikan ini dengan baik. Ya, ketika kalian misalnya ingin konsultasinya, misalnya ingin bimbingan sama dosen, sama Pak Fikri misalnya. WA Pak Fikri, tapi dilihat WA-nya Pak Fikri jangan malam hari, Pak Fikrinya lagi istirahat. Jangan WA-nya jam 9, jam 8 misalnya. Lihat waktu-waktunya. Ya, kemudian ketika kalian misalnya menghubungi dosen pembimbing atau dosen pembimbing fakultas gitu ya, tolong ketika di WA itu ucapkan salam gitu ya, sebutkan identitas kalian, keperluan kalian apa, kemudian ucapkan rasa terima kasih kalian. Ibu kasih contoh nih, karena saya ambil dari beberapa WA mahasiswa. Ini isi pesan singkat yang benar misalnya. Yang pertama, Assalamualaikum Bapak Ibu misalnya. Perkenalkan nama saya Budi. Saya mahasiswa semester 7 yang saat ini sedang PKL misalnya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya ingin menanyakan, apakah Bapak atau Ibu ada waktu luang untuk saya bisa bimbingan PKL? Terima kasih sebelumnya Pak. Kalau kalian menuliskan kayak gini tuh seneng dosen, seneng orang bacanya. Nak. Ya, jangan nanti menuliskan isi pesan yang di bawah yang salah ini. Bapak Ibu di mana? Apa saya bisa bimbingan hari ini? Ya, yang WA-nya nggak tahu siapa. Coba kalian nanti misalnya membuat kondisi ini, kalian WA dosen pembimbing lapangan kalian di sana. Misalnya Tengku Syarifah nggak bisa masuk nih gitu. Terus kemudian WA misalnya Pak Wahyu misalnya, oh hari ini karena saya sakit, saya mau izin sama Pak Wahyu gitu. Tapi nggak dituliskan misalnya, karena kan Pak Wahyu kan berinteraksi dengan banyak orang ya, dia nggak tahu ini mahasiswa mana nih, jangan-jangan di Sumber Alfaria yang PKL bukan hanya mahasiswa psikologi aja, UIR, tapi juga mahasiswa psikologi yang lain gitu. Ketika nanti misalnya dosennya minta diingatkan, oh iya besok bimbingannya hari Rabu ya jam 10, tapi tolong diingatkan saya. Nah, ada kewajiban kalian untuk mengingatkan dosennya. Misalnya Rabu pagi jam 8 pagi di WA lagi Pak Fikrinya. Assalamualaikum Pak Fikri, mohon maaf sebelumnya saya mengingatkan Pak, hari ini saya ada janjian bimbingan dengan Bapak jam 10. Terima kasih Pak sebelumnya. Ya. Oke, nah mungkin hanya itu ya yang bisa Ibu sampaikan dari beberapa gambaran ya, sesuatu yang sederhana nak tapi membawa pengaruh yang luar biasa buat kalian. Ibu sekali lagi Ibu ingatkan, semakin beretika kita, semakin kita memiliki sopan santun, orang akan respect dan sayang sama kita. Siapa tahu rezeki kalian dimulai dari sini. Itu ya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Wakil Dekan 3, Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bu Yulia Herawati, SPSI MA, yang telah menyampaikan sangat panjang lebar ya mengenai etika nantinya teman-teman akan melaksanakan praktek kerja lapangan ya, terkhusus pada pelaksanaan yang offline ya. Saya ingin menyapa dulu nih, ada Pak Widi sudah hadir ya, Pak Wahyu dan Bu Else. Tapi sebelum masuk ke pemateri dari eksternal, dari Bapak-Bapak sekalian dan Ibu, kita masih ada materi terakhir nih ya teman-teman dan semuanya, yaitu teknis PKL yang akan disampaikan oleh Prodi. Nanti akan saya sendiri yang akan menyampaikan terlebih dahulu, nanti akan ditutup oleh Ibu Jularni apabila ada yang kurang.
Terima kasih Bu Yulia ya, masih menunggu ya. Habis ini Oke. masih sesi yang untuk orientasi pembekalan dari praktisi eksternal. Oke, Bapak akan menjelaskan mengenai teknis ya, teknis lebih spesifik mengenai gambaran apa saja yang teman-teman lakukan nanti ya. Untuk kebijakan tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Fikri mengenai syarat PKL, mulai dari kapan ya, sampai capaian PKL-nya. Bapak nggak perlu lagi menjelaskan yang bagian itu, ini mungkin lebih bagian teknisnya ya. Nah, teman-teman kan dimulainya tanggal 1 Juli, jadi tanggal 1 Juli sudah bisa mulai serentak ya, tapi ada beberapa instansi mungkin minggu depan lah, Senin, nggak masalah. Tapi kalau memang ada perubahan jadwal, nanti silahkan langsung konfirmasi ke Prodi boleh, atau ke pembimbing lapangan, pembimbing fakultasnya. Karena nanti dalam beberapa hari ini, Prodi akan menyampaikan pengumuman SK teman-teman sebagai PKL dan beserta nama-nama pembimbing dari fakultas dan pembimbing lapangannya ya. Jadi nanti silakan koordinasi. Nah, setelah mendapatkan pengumuman tersebut, silakan nanti koordinasi saja dengan pembimbing fakultasnya, silakan dibuat grup WA gitu ya, supaya mempermudah untuk berkomunikasi dengan pembimbing dari ini ya, fakultas ya. Kalau dengan lapangan ya nggak perlu lah. Tapi kalau memang mau buat nanti minta izin dulu ya. Nanti komunikasinya seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Yulia tadi ya. Nah, untuk teknis PKL yang pertama, bimbingan secara daring atau luring dilakukan minimal 4 kali. Jadi teman-teman diharapkan minimal 4 kali sebelum menyelesaikan PKL. Jadi setelah PKL nanti kan berakhir selama 2 bulan itu ada ujian PKL. Jadi syarat untuk melakukan ujian PKL harus melakukan bimbingan minimal 4 kali. Secara daring atau luring itu terkait nanti kebijakan oleh dosen masing-masing. Jadi silakan nanti berkomunikasi dengan dosen fakultas gitu ya, untuk melakukan bimbingan apakah bersedia untuk luring atau hanya cukup dengan daring. Jadi kita prodi memberikan fleksibel karena kan keadaannya sekarang keadaan pandemi ya, seperti itu. Terus yang kedua, mahasiswa mengisi buku catatan harian PKL ya. Dalam hal ini kita masih menggunakan soft file saja dan mengirimkan catatan harian tersebut melalui e-learning atau email atau media elektronik. Nanti akan disampaikan dengan metode apa ya, secara berkala, minimal seminggu sekali. Jadi kalau misalnya 2 bulan berarti ada 8 minggu, jadi seminggu sekali wajib untuk melaporkan kegiatan teman-teman di tempat praktek lapangan ya, baik itu PKL yang offline maupun online. Online pun harus dicatatkan ya. Misalnya kalau offline kan datang pagi, apel gitu, ikut upacara, terus ngapain pekerjaannya jam selanjutnya, sampai dengan istirahat siang itu dijelaskan, sampai pulang. Kalau online juga seperti itu, online misalnya ngambil data, melakukan riset, searching di internet, nah seperti itu, berkomunikasi dengan komunitas, itu dicatat semuanya ya, dengan di dalam buku catatan harian, itu dalam bentuk soft file saja, dan itu dikirimkan secara berkala kepada pembimbing atau ke prodi gitu ya, nanti akan disampaikan seminggu sekali. Itu tugas mahasiswa. Terus yang selanjutnya poin ketiga, catatan harian harus berisi sekurang-kurangnya 50 catatan. Jadi 50 poin, minimal 240 jam. Jadi nanti dibuatkan satu hari itu berapa jam bekerja di kantor atau di lapangan ataupun online. Jadi minimal harus terisi 240 jam. Jadi dibuatkan juga waktunya ya. Jadi nanti ada kegiatan, nomor kegiatan, terus jumlah jamnya seperti itu ya. Jadi minimal selama 2 bulan itu harus memenuhi 240 jam, itu syaratnya. Terus mahasiswa membuat laporan PKL sesuai dengan sistematika penulisan yang telah ditentukan prodi. Jadi nanti prodi akan setelah ini menyampaikan pedoman PKL yang dimana di dalamnya itu ada terdapat sistematika laporan, terus software catatan harian, terus ada format untuk penilaian PKL, jadi teman-teman bisa melihat langsung. Seperti itu ya. Terus, nah, setelah melakukan PKL, menyelesaikan PKL ya selama 2 bulan, kalau misalnya di awal Juli mulainya, berarti kan akhir Agustus sudah berakhir ya. Jadi ujian PKL yang kita prodi targetkan itu dilakukan secara daring dan luring nih sebenarnya, dengan dosen pembimbing. Nanti sifatnya sama, terserah nanti bagaimana dosen pembimbing
fakultas dan lapangan. Jadi nanti akan dihadiri oleh pembimbing fakultas dan lapangan. Jadi silakan koordinasi saja apakah ujiannya menggunakan Zoom atau offline datang langsung, nanti kita bisa fasilitasi ya. Setelah 1 minggu berakhir waktu PKL. Jadi kalau berakhirnya tanggal 30 Agustus ya atau 31 Agustus sekarang ya. Jadi seminggu 7 September 2021 itu sudah bisa untuk melakukan ujian PKL ya. Laporan PKL paling lambat dikumpulkan secara daring ke prodi 2 minggu setelah berakhirnya waktu PKL, berarti kan seminggu setelah ujian. Nah, pengumpulan laporan itu adalah salah satu syarat untuk teman-teman input nilai. Jadi jangan setelah ujian santai aja, tidak. Jadi silakan nanti setelah ujian dapat revisi dari pembimbing fakultas, dapat revisi dari pembimbing lapangan, itu silakan direvisi, laporan itu dikumpulkan ke prodi. Nah, untuk bukti teman-teman upload nilai. Jadi kalau misalnya dapat A pas ujian jangan senang dulu, nanti dapat A nilainya nggak akan masuk gitu ya. Masuknya adalah mengumpulkan laporan, mengumpulkan catatan harian ya, tadi mengumpulkan syarat-syaratnya, silakan nanti baru nilainya bisa diupload. Nilai PKL akan dikeluarkan setelah mahasiswa mengikuti ujian PKL secara daring maksimal 2 minggu setelah ujian PKL dilaksanakan dan mengumpulkan syarat-syarat yang disebutkan di atas tadi. Nah, itu teknisnya. Percepat saja. Ini tugas pembimbing dosen pembimbing biasa yang memeriksa catatan, mengarahkan seperti itu ya. Ini nanti dijelaskan oleh pembimbing langsung saja. Nah, ini sistem penilaiannya. Jadi gambaran penilaian Bapak akan berikan sedikit saja gambaran ya. Kira-kira apa sih nanti kami itu dinilai ketika melaksanakan PKL offline atau online ya. Penilaian yang diberikan oleh dosen pembimbing fakultas dan pembimbing lapangan. Jadi nanti ada pembimbing fakultas ya. Misalnya Bapak, pembimbing lapangannya misalnya nanti Pak Wahyu gitu ya. Adalah nilai individual. Jadi walaupun nanti kalian ada satu tempat itu 3 orang, nilai yang diberikan oleh pembimbing itu adalah individual. Jadi antara A, B, C mungkin nilai komunitasnya bisa sama, tetapi nilai individualnya nanti akan berbeda seperti itu. Karena kan beda ya. Yang tadi disebutkan oleh Bu Yulia, etos kerjanya beda, gimana kedisiplinannya beda, pasti beda nanti ya. Terus penilaian dilakukan dalam 2 domain utama, yaitu yang pertama nilai proses. Nilai proses ini selama 2 bulan teman-teman di lapangan ataupun online ya. Yang kedua nilai ujian PKL. Jadi ada 2 ujian nilai yang akan nanti diintegrasikan menjadi satu nilai seperti itu ya. Nah, untuk nilai proses ada 5 komponen aspek. Yang pertama integritas kepribadian. Nah, bagaimana kepribadian kalian, etika kalian di lapangan ya, tempat kerja, tempat PKL, terus kemampuan komunikasi, kemampuan kerjasama, keterampilan dan kreativitas, disiplin dan tanggung jawab. Nah, dari 5 aspek ini adalah nilai proses yang dinilai oleh pembimbing fakultas dan pembimbing lapangan. Terus nilai ujian PKL, nah ini nilai ujian PKL saat teman-teman nanti mempresentasikan hasil tugas individu dan tugas komunitas yang disampaikan oleh Pak Fikri tadi. Jadi teman-teman ada tugas individu dan tugas komunitas. Bagaimana cara penyajiannya, penguasaan materinya sejauh mana, kemampuan menjawabnya seperti apa, sikap dan perilaku selama ujian. Jadi ini aspek dari nilai ujian PKL. Yang tadi nilai ujian prosesnya, yang ini nilai ujian PKL-nya. Nah, nilai akhir adalah nilai rata-rata dari masing-masing aspek yang berbentuk angka dan huruf sesuai dengan kategori nilai yang telah ditentukan. Nah, ini sama saja kategorisasinya dengan nilai-nilai teman-teman kuliah, mata kuliah ya, ada A, Amin, B+, B sampai dengan E. Kalau tidak lulus berarti D atau E ya, gitu ya. Nah, ini sistematika PKL nanti akan lebih terinci di pedoman. Jadi seperti ada deskripsi komunitas. Ini masih online ya, nanti yang online. Nanti yang offline nanti silakan dilihat saja, tapi nggak jauh beda. Ada latar belakang, tujuan asesmen, metode sampai dengan kesimpulan, sampai dengan daftar pustaka. Nah, mungkin itu saja teknis PKL yang dari Bapak. Mungkin ada tambahan dari Bu Juliarni. Ya, terima kasih Pak Didi. Tadi sudah menjelaskan secara keseluruhan. Ibu hanya menambahkan sedikit saja.
yaitu bahwa di dalam PKL tahun ini sedikit berbeda dengan tahun kemarin, di mana tahun kemarin laporannya itu hanya satu ya, laporan komunitas. Nah, kita mengembalikan lagi ke PKL sebelumnya di tahun 2019 dan sebelum-sebelumnya ada 2 laporan yang harus dibuat oleh mahasiswa yang PKL. Yang pertama itu adalah laporan individu. Laporan individu yang dimaksud di sini adalah nanti kalian mencoba untuk mengakses ya, mencari permasalahan-permasalahan di tempat PKL, tentunya permasalahan individu. Misalnya di perusahaan, nanti kalau misalnya ada persoalan tentang stres kerja, atau hal-hal yang mengarah ke hal-hal positif sebenarnya juga boleh. Kita pengen tahu kenapa sih kok bisa sangat bagus ya kinerja karyawan ini. Nah, itu juga bisa dieksplor ya. Terkadang beberapa tempat PKL juga melarang ya karena menjaga nama baik perusahaan ya, itu makanya Ibu terkadang ya udah ambil kasus-kasus yang positif. Artinya kenapa bisa positif sementara tekanan kerja banyak kok bisa kinerjanya bagus, itu juga bisa kita lakukan assessment, kemudian meningkatkan kinerjanya. Jadi kalau kita memberikan intervensi tidak hanya kuratif itu artinya yang buruk kemudian kita jadikan baik, begitu, tidak hanya seperti itu, tapi juga bisa melakukan tindak promotif ya, meningkatkan hal yang sudah baik, itu bisa, atau preventif itu juga bisa kita lakukan. Tapi konteksnya tadi individu berarti kasusnya itu 1 orang. Kemudian yang kedua itu kasus komunitas. Kalau individu ya dilakukan sendiri oleh mahasiswa itu sendiri. Kalau komunitas dilakukan bersama kelompok di dalam tempat PKL. Kalau satu kelompok itu ada 10 orang ya, seperti di rutan ya, kalau Ibu nggak salah itu ada 10 orang ya, berarti kasus komunitasnya ya 10 orang itu mengerjakan. Bisa juga dibagi 2. Nah, kasus komunitas tadi uraiannya sudah diberikan oleh Pak Didi. Nanti secara lengkap teknis bagaimana membuat laporan, silahkan lihat di buku panduan PKL. Oke, nah untuk kegiatan yang kalian lakukan sebenarnya tidak terpatok pada tugas yang diberikan oleh fakultas, yaitu laporan individu dan kelompok, tapi tetap mengikuti semua aturan main yang ada di tempat PKL. Kalau misalnya diminta melakukan A, B, C, ya sudah ikuti ya. Ikuti seperti apa yang ada di tempat PKL, namun ingat ada 2 tugas yang harus diselesaikan. Di sela-sela itu dicari. Itu konsultasi dengan pembimbing lapangan dan pembimbing fakultas untuk menentukan kasus yang akan diangkat dan diselesaikan. Itu saja mungkin tambahan dari Ibu ya. Selebihnya sudah jelas sekali. Ini langsung mungkin sudah agak terlambat nih kita Pak Didi, jadi mulainya jam 9.30. Ya. Pak Widi sudah hadir, Bu Else ya sudah hadir juga, kemudian Pak Wahyu ya. Ini kita ketemunya via daring, ini saya baru pertama ketemu Pak Widi juga mungkin yang mana orangnya ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu offline. Itu saja Pak Didi, terima kasih semuanya, tetap semangat ya, walaupun kita bisa ketemunya lewat virtual, tapi tetap semangatnya untuk bisa wisuda tepat waktu ya, minimal itu wisuda tepat waktu, maka PKL-nya nanti jangan lama-lama, jangan lama-lama, kalau 2 bulan selesaikan, jangan berlebih ya, ada yang sampai 1 semester PKL tak siap-siap. Nah, itu saja. Ya, itu saja dari Ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin mengikuti acara yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Julani yang sudah menambahkan mengenai teknis PKL ya. Kita masuk langsung saja ke, ini udah molor setengah jam, jadwalnya jam 9. Ke acara selanjutnya, yaitu orientasi praktek kerja lapangan yang akan diisi langsung oleh praktisi eksternal. Dengan mungkin langsung saja saya sapa dulu ya sebelum pembagian breakout room. Jadi saya sapa sekalian diperkenalkan dulu ya. Yang pertama ada Ibu Else Triana nih. Halo Bu Else. Belum aktif. Bu Elsa. Soundnya Bu Elsa.
Oke, sambil nunggu Bu Elsa mungkin ke Pak Widi dulu, tapi namanya Kak Widi nih malah. Pak Widi, halo Pak Widi, selamat pagi. Selamat pagi Pak Didi, apa kabar? Cerah sekali nih Pak Widi pagi. Ya. Selamat pagi Pak Widi. Selamat pagi Bu Lia, Pak Selamat Fikri, pagi, dan Pak Widi. rekan-rekan mahasiswa semua. Selamat pagi Ya, Pak Widi. Pak Jadi Widi, sama-sama. Pak Ya, Widiono, Pak Pak Widiono Java Insa. Rinsa ya. Oke. Ya. Java Rinsa SPD. Ya, Pak Widi ini adalah direktur Owner atau owner yang punya Pekanbaru Lab School Lab School. sama Bu Nur. Ya. Terima kasih Pak Widi sudah mau gabung ya. Ya. Sama-sama Pak Dr. Fikri. Ya, tahan dulu Pak Widi ya, nanti kita bagi Siap. per bagian baru kita perkenalan dulu. Oke, Bu Elsa sudah aktif. Bu Elsa Triana. Ya, Assalamualaikum Pak Didi. Selamat pagi Bu Elsa, Ya, sehat? Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Pak Didi. Kantor nih kayaknya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Kenapa? Di kantor ya? Halo? Lagi di rumah. Oh. Nih, karena Zoom, aduh menguntungkan di rumah tangga. Ya, WFA ya. Zoom di rumah aja Pak Didi. Ya, siap Bu Elsa. Kita ke Pak Wahyu nih. Halo Pak Wahyu. Halo Pak Didik. Selamat pagi Pak Wahyu. Assalamualaikum. Pagi, waalaikumsalam. Pak Fikri, Bu Yuli. Halo. Waalaikumsalam. Rekan-rekan semuanya, mahasiswa. Pak Wahyu ini HRD di Sumber Alvaria ya, Alfamart. Oke, beliau juga yang sudah disampaikan Pak Fikri ya, salah satu alumni kita angkatan kedua ya Pak ya. Ketiga. Saya 2007, ketiga ya? Saya keempat ya. Udah lama ya Yu ya. Ya Ibu. Pak Wahyu ini adalah salah satu alumni kita ya, SPSI. Oke, mungkin langsung saja untuk teman-teman sekalian, kita akan membagi breakout room. Jadi nanti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, sudah Bapak sampaikan, ada 3 classroom. Classroom pertama itu bidang klinis, nanti akan dibersamai oleh Bu Lis Farika. Bu Lis sudah hadir ya? Halo Bu Lis. Bu Lis, halo. Itu dia. Ya, Bu Lis sudah hadir ya. Terus classroom kedua, bidang pendidikan, Pak Widi nanti akan dibersamai oleh Bu Yulia Herawati ya, Ibu Yuli ya. Terus yang terakhir, bidang industri dan sosial nanti akan dibersamai oleh Pak Fikri, Wakil Dekan 1. Nah, mungkin nanti langsung saja ketika Bapak akan memasukkan breakout room, silakan kalau muncul notifikasi silakan di join ya. Yang sudah muncul silakan langsung join ya. Ada pemateri Pak Wahyu, Pak Widi. Room 2 ini berapa? Siapa? Bu Yul. Oh ya, oke. Sip. Silakan yang belum masuk, silakan klik join. Yang industri masih banyak nih, belum masuk. Eno, Nabela, Natasha, Rafika silakan masuk. Klinis Farhan silakan masuk. Mas Wahyu belum masuk. Anissa Kamelia belum masuk. Eno, Inaya, Yuda, Dewa. Pak, Inaya belum masuk. Kenapa?
Saya tadi Bapak masukkan ke room 1. Siapa namamu? Anissa Kamelia. Ah, ya, Saya pindah. industri, Pak. Ya, room ketiga. Pindah. Pak, saya bisanya masuk ke room 3, Pak. Siapa Saya namanya? industri. Rafika, Pak. Room 3 kan industri memang. Tadi pas masuk itu, Pak. Pas masuk sosial, Pak. Iya, industri sama sosial gabung. Oh, ya, Pak. Kasih, Pak. Ya. Bapak. Halo, Mas, silakan. Bu Saya Lin. masih Pak, tadi keluar tiba-tiba. Siapa namamu? Yuda Pak, tadi udah masuk tiba-tiba keluar lagi dia Pak. Yuda. Industri ya Yuda ya? Iya Pak. Nah, udah. Oke, makasih Pak. Pak Safira, Pak. Safira di mana? Safira industri, Pak. Tadi masuknya ke pendidikan. Safira. Halo, Bulis. Halo. Udah join Ibu, Bu? Ini tadi Pak Yan telah datang ya, Bu. Iya, salah. Dapat. Iya, Bu. Iya. Oke, Bu. Halo. Terus masuk lagi coba, Mas. Kelempar. Ya, ke link pertama aja masukin. Nah, tunggu. Belum lah. Belum. Astagfirullah. Supaya Mas.